Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan malam hari ini, kebetulan ini sudah jam 21.45 atau jam 10 malam kurang seperempat. Jadi toko sudah tutup ya. Dan pada jam-jam seperti ini adalah kesempatan saya untuk melakukan evaluasi. Nah, kebetulan hari ini tadi adalah hari Sabtu. Saya biasanya melakukan evaluasi itu setiap hari. Kemudian juga evaluasi mingguan dan evaluasi bulanan juga. Jadi ini pentingnya evaluasi, dan terakhir itu adalah evaluasi tahunan. Bagaimanakah cara saya melakukan evaluasi? Simak terus video saya. Khusus teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, bunyikan loncengnya biar nanti teman-teman bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Oke, saya lanjutkan. Salah satu tugas pimpinan itu adalah melakukan evaluasi. Sebenarnya tugas pimpinan itu ada 4 yang pernah saya pelajari ya. Secara sederhana itu membuat rencana atau planning, kemudian mengkoordinasikan, coordination, kemudian mengawasi atau controlling, yang terakhir evaluasi atau membuat penilaian. Jadi seorang pemimpin atau owner itu paling tidak menguasai 4 hal itu. Jadi ya, buat perencanaan, buat mengkoordinasikan, kemudian mengawasi, dan terakhir mengevaluasi. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan gambaran bagaimana saya mengevaluasi kinerja dari kegiatan usaha di Madani. Tentunya evaluasi ini saya lakukan tiap hari. Jadi setiap tutup toko saya biasanya melakukan evaluasi. Evaluasinya bisa secara langsung di toko seperti ini, atau saya biasa di mana saja. Yang pertama, kalau saya melakukan evaluasi di toko, khususnya di Madani Pusat, saya akan mengecek ke grup WA, menanyakan masalah atau hal-hal yang terjadi selama seharian ini di toko, di masing-masing cabang, jika nanti teman-teman yang ada di cabang itu akan melaporkan kepada saya kegiatan harian. Kalau ada masalah juga akan disampaikan, kemudian nanti kita evaluasi. Kalau ada yang perlu diselesaikan, kita selesaikan. Karena saya juga langsung memonitor lewat kamera CCTV ya. Jadi kemudian saya pasang CCTV di masing-masing toko, kemudian kadang saya awasi sekilas ya, yang tidak lama. Nanti beberapa kali saya cek, kalau memang ada masalah nanti akan saya sampaikan langsung di grup untuk teman-teman memperbaiki kalau memang perlu diperbaiki. Itu evaluasi harian. Yang pertama masalah kondisi toko. Kemudian tentunya evaluasi tentang transaksi. Jadi ini adalah pencatatan manual transaksi di Madani. Jadi kami masih mencatat seperti ini ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, ini ada yang di staples. Jadi ini bukti transaksi keluar. Jadi misalnya beli beli alat kebersihan ya, beli alat kebersihan ini, terus ini bayar tagihan. Jadi ada sales yang ngirim barang cetakan. Nah, ini mesti dicatat seperti ini. Jadi nanti saya ngeceknya gampang. Ya, seperti ini. Jadi ini catatan transaksi harian ya, secara manual. Nanti yang bagian administrasi akan input ini. Nah, kebetulan kalau di pusat yang bagian input ini masuknya shift pagi. Jadi besok yang bagian ini akan input di komputer sambil cross check dengan nilai uang yang ada di laci. Jadi biasanya yang pagi sudah selesai, dia nanti akan hitung uangnya, sesuaikan dengan transaksi dari pagi sampai dia pulang. Kemudian nanti yang sore juga ada, kemudian dicocokkan, baru besok lagi yang bagian khusus administrasi akan cross check ulang lagi, sehingga nanti akan ketemu dan disinkronkan. Kalau memang ada masalah atau selisih, nanti akan dicari. Untuk selisih biasanya terjadi itu selisih lebih ya, bukan selisih kurang. Kenapa? Karena biasanya kalau pas rame itu anak-anak nggak nyatet. Jadi kadang transaksinya 1 juta tapi uangnya 1.010.000 atau 1.005.000 seperti itu. Itu sering terjadi. Dan biasanya selalu saya ingatkan, jadi saya tidak
mau ada selisih, meskipun itu selisih lebih, tapi biasanya begitu. Catatan dan uang laci diusahakan pas. Itu evaluasi harian. Kemudian evaluasi mingguan. Tentu kita punya tadi plan ya, ada rencana yang biasanya saya susun itu tahunan, juga ada yang jangka panjang. Dari rencana tahunan tadi kan kemudian kita jabarkan tiap bulan. Dari tiap bulan itu kan ada hariannya, mingguannya. Mingguan itu kita evaluasi juga. Jadi target minggu ini saya ada project apa yang harus dikerjakan. Contohnya project yang butuh durasi waktu 4 hari, 2 hari gitu. Mungkin ada yang molor, mungkin ada yang lebih cepat, itu dievaluasi. Mungkin molornya kenapa, mungkin bahan bakunya ada yang keterlambatan pengiriman, atau mungkin di proses pengerjaan ada masalah dan sebagainya, itu biasanya dievaluasi. Jadi mingguannya juga dievaluasi. Nah, ini kan hari Sabtu, besok hari Minggu biasanya anak-anak ngecek stok barang, terutama ATK. Jadi kami biasanya ngecek stok barang itu di hari Minggu. Hari Minggu biasanya antara jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nanti masing-masing cabang kan laporan mengenai stok barang. Jadi nanti yang diorderkan apa, yang stoknya menipis gitu. Hari Minggu nanti akan direkap di pusat. Kemudian nanti hari Seninnya itu diserahkan ke saya untuk saya orderkan stok ATK. Itu biasanya kalau stok ATK kita update-nya setiap hari Minggu, kemudian hari Senin baru kita orderkan ke seller. Itu evaluasi mingguan. Kemudian evaluasi bulanan. Jadi setiap bulan saya juga evaluasi. Jadi bulan ini targetnya apa yang harus kita selesaikan, nanti yang sudah diselesaikan yang mana, yang sudah dieksekusi yang mana, yang belum yang mana. Biasanya eksekusi bulanan itu yang sering saya evaluasi adalah masalah kondisi sarana prasarana. Suatu contoh, saya mau pengadaan unit printer misalnya begitu. Saya bulan ini saya mengadakan pengadaan unit printer di cabang ini untuk mesin ini. Nanti saya evaluasi apakah sudah dieksekusi atau belum, atau sudah dieksekusi sesuai rencana, atau dieksekusi tidak sesuai rencana. Nah, itu nanti dievaluasi, kemudian disesuaikan. Kemudian misalnya pengadaan barang khusus, misalnya menambah stok. Jadi biasanya saya punya planning itu setiap tahun itu nambah stok. Nah, nanti dari masing-masing itu biasanya nanti yang bulan ini nambah stoknya bulan ini. Satu contoh, kalau kita mau awal semester baru, biasanya kita nambah stoknya alat tulis siswa kayak gitu. Jadi nanti di planning. Jadi nanti bulan ini kita nambah stok ini, bulan ini kita nambah mesin ini kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan demand untuk penambahan stok kayak gitu. Itu biasanya evaluasi tentang bulanan. Kemudian evaluasi tahunan. Nah, ini evaluasi tahun ini yang mesti kita agak panjang juga pikirnya. Nah, khususnya sekarang kebetulan kan sudah memasuki tanggal 18 Desember. Nah, sudah akhir tahun. Jadi biasanya sudah mau tutup evaluasi. Nah, nanti saya tanggal 25 itu sudah finalisasi evaluasi. Kemarin saya sudah mulai nyusun rencana untuk 2022. Nah, ini nanti dari evaluasi tadi plus rencana yang kemarin sudah disiapkan nanti disinkronkan. Jadi dievaluasi selama setahun ini yang belum dieksekusi apa, yang dieksekusi tapi bermasalah apa, yang dieksekusi berhasil apa, targetnya seperti apa. Nanti dimasukkan di Master Plan 2022 gitu. Jadi dasarnya Master Plan 2022 itu adalah evaluasi di 2021. Jadi nanti kita melangkah 2022 dasarnya dari evaluasi 2021 termasuk pembukuan keuangan. Jadi kemarin saya sempat menyampaikan bahwa salah satu dasar kita melangkah itu adalah mengukur kekuatan keuangan kita. Jadi nanti kekuatan keuangan di 2021 sebagai dasar melangkah di 2022 itu ya. Kemudian hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan usaha di 2021 nanti akan kita list. Nanti akan saya list apa saja tadi yang sudah dikerjakan, yang belum, yang mau kerjakan gitu. Sudah di list, yang parah-parah ditandai, yang bagus-bagus juga ditandai, seperti itu. Pasti saya kelompokkan.
Kemudian master plan sudah siap, nanti akhir tahun kita sampaikan ke seluruh karyawan. Jadi nanti seluruh karyawan akan saya kumpulkan, kita makan bareng, ya kita syukuran, biasanya seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan evaluasi 2021 dan menyampaikan master plan 2022. Dan dalam usul master plan itu saya juga melibatkan usul dan saran dari teman-teman di Madani ini. Seluruh karyawan saya berikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada saya apa saja yang ingin diusulkan. Itu nanti juga menjadi salah satu pertimbangan saya ketika saya menyusun master plan tahun berikutnya gitu. Jadi juga salah satu cara menghargai mereka. Nanti kalau sudah disampaikan kepada mereka, tentu mereka akan tahu, oh ini toh yang mau dicapai oleh perusahaan, oh ini toh kegiatan yang nanti harus dikejar, seperti itu. Ini target yang harus diselesaikan. Itu yang biasanya saya lakukan untuk evaluasi ya. Jadi teman-teman jangan lupa melakukan evaluasi kegiatan usaha yang sudah dikerjakan selama harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kemudian jadikan itu dasar untuk menyusun rencana tahun depan. Sehingga ketika kita melangkah tahun depan, roadmap-nya sudah pasti, sudah jelas apa yang ingin kita capai, targetnya, sudah tahu kemampuan, dan insya Allah usaha kita akan berjalan dengan lancar. Oke ya, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, karena ini 100% berdasarkan pengalaman dan kegiatan yang saya laksanakan di kegiatan usaha saya. Kalau ada yang beda, bolehlah ditulis di kolom komentar, sehingga nanti teman-teman juga bisa saling belajar. Yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis juga di kolom komentar, nanti saya akan balas. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Terus semangat, terus berusaha, dan salam sukses.